Riuh suara kapal feri yang bersandar di dermaga Merak berpadu dengan teriakan para buruh angkut, klakson truk, dan pekik pedagang asongan yang berlomba menawarkan dagangan. Di balik keramaian itu, ada sosok yang membuat semua mata menunduk, Johnny Merak, sang penguasa dermaga. Tubuhnya kekar, penuh tato, dan sorot matanya tajam seperti elang lapar. Di bawah kekuasaannya, setiap sopir truk yang hendak menyeberang harus membayar uang keamanan. Siapapun yang menolak, akan pulang dengan tulang patah atau tidak pulang sama sekali. Bagi Johnny, dermaga bukan sekadar tempat, tapi kerajaan kecil yang ia kuasai dengan darah dan ketakutan. Di seberang lautan, di pelabuhan Bakauheni, nama Dirga menggema dengan nada yang sama, takut dan tunduk. Dirga bukan sekadar preman, ia adalah raja bayangan yang mengatur arus keluar masuk barang di seluruh Lampung Selatan. Ia memungut upeti dari kapal, buruh, bahkan pedagang kecil. Tak ada transaksi yang lolos dari pengawasannya. Wajahnya dingin, langkahnya mantap, dan setiap perintahnya adalah hukum. Di bawah naungan Dirga, pelabuhan hidup seperti kota tanpa hukum, di mana kuasa ditentukan oleh kekerasan, bukan keadilan. Meski berada di dua sisi laut, Johnny dan Dirga punya satu kesamaan, keserakahan. Mereka sering bertukar hadiah lewat kapal penyeberangan, rokok selundupan, barang curian, hingga narkotika. Namun, kerjasama itu rapuh seperti ombak yang menamparkan batu karang. Suatu ketika, kapal kargo yang membawa barang milik Dirga dirampas oleh anak buah Johnny di tengah laut. Kejadian itu menjadi bara pertama dalam api besar yang akan membakar dua pelabuhan. Kabar perampasan itu menyebar cepat seperti angin laut. Di warung kopi, di antara para buruh, dan di lorong-lorong dermaga, semua orang membicarakannya dengan nada takut. Dirga murka, ia menuduh Johnny melanggar kesepakatan, dan bersumpah akan menenggelamkan kapal manapun yang membawa orang-orang Merak ke wilayahnya. Dalam waktu singkat, dua pelabuhan yang tadinya hidup berdampingan berubah menjadi medan perang tak resmi, tempat dendam dipertaruhkan di atas gelombang laut. Di tengah hiruk-pikuk kekuasaan itu, hidup seorang pemuda sederhana bernama Rangga, penjual asongan di pelabuhan Bakauheni. Setiap hari ia berlari di antara sopir truk dan penumpang, menjajakan air mineral dan roti dengan senyum yang tak pernah padam, meski tubuhnya kurus dan pakaiannya lusuh. Ia tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan di rumah papan tak jauh dari dermaga. Bagi Rangga, pelabuhan bukan tempat kekuasaan atau darah, melainkan tempat mencari sesuap harapan. Namun harapan itu sering dirampas oleh tangan-tangan kotor. Anak buah Dirga kerap memeras para pedagang kecil. Uang hasil keringat seharian bisa hilang begitu saja hanya karena mereka tak izin berdagang pada kelompok Dirga. Rangga sudah terbiasa dipalak, tapi yang membuatnya semakin muak adalah ketika melihat seorang anak kecil, sesama penjual asongan, ditendang hanya karena menolak memberi uang. Saat itu, sesuatu di dalam dada Rangga mulai bergolak. Di malam hari, saat pelabuhan mulai sepi dan lampu-lampu dermaga berpendar di atas air hitam, Rangga duduk di tepi laut memandangi kapal yang berangkat ke Merak. Ombak menggulung pelan, seolah berbisik membawa kabar dari seberang. Ia berpikir tentang keadilan, tentang dunia yang membuat orang jahat berkuasa dan orang lemah diinjak. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari, pelabuhan ini akan bebas dari tangan-tangan serakah itu. Di sisi lain laut, Johnny menatap peta jalur penyeberangan dengan tawa sinis. Ia tahu Dirga akan membalas, dan ia siap menantangnya. Kalau laut ini harus jadi kuburan, biar saja, katanya dingin. Sementara di Bakauheni, Dirga menghunus belatinya dan berbisik ke anak buahnya, kirim pesan ke Merak. Laut bukan milik mereka, dan di antara dua lautan yang bergolak itu, seorang pemuda asongan tanpa nama siap menulis takdir baru yang akan mengguncang dua kerajaan gelap. Malam itu, langit di atas pelabuhan Bakauheni tampak muram. Awan pekat menggantung rendah, seolah menahan amarah bumi yang sedang menunggu saatnya meledak. Di dermaga, suara ombak berpadu dengan langkah kaki para preman Dirga yang berpatroli. Mereka menatap siapapun dengan curiga, menenteng besi dan rantai, memastikan tak ada tamu dari Merak yang menyusup. Ketegangan melanda seluruh pelabuhan. Pedagang kecil menutup lapak lebih cepat, buruh angkut bekerja dengan kepala tertunduk. Semua tahu, badai besar akan datang, dan tak seorang pun bisa menghindar. Rangga menatap dari jauh, memeluk tas dagangannya yang setengah kosong. Hari itu, penghasilannya tak sampai cukup untuk membeli obat ibunya. Di tepi gudang pelabuhan, ia melihat Denny,
sahabat kecilnya sesama penjual asongan, sedang dipalak oleh dua orang anak buah Dirga. "Kasih aja, Den, jangan lawan," bisik Rangga pelan. Tapi Denny menolak, menggenggam uang receh hasil keringatnya dengan mata berkaca-kaca. Salah satu preman menamparnya keras, hingga tubuh kecilnya terjatuh ke tanah becek. Rangga hanya bisa menatap, tubuhnya gemetar antara takut dan marah. Beberapa detik kemudian, amarah itu menguasainya. Ia berlari dan mendorong preman itu dengan sekuat tenaga. "Cukup, dia cuma anak kecil," teriaknya. Suasana seketika berubah. Salah satu preman menatapnya tajam, lalu menghantam wajah Rangga dengan kepalan besi. Darah mengalir dari sudut bibirnya, namun mata Rangga tidak lagi menunjukkan ketakutan. Dalam hatinya, ada sesuatu yang telah pecah, rasa takut yang selama ini membelenggu telah mati malam itu. Preman itu hendak memukul lagi, tapi suara peluit terdengar dari kejauhan, patroli keamanan datang, membuat mereka kabur terburu-buru. Rangga membantu Denny berdiri, meski kepalanya berdenyut hebat. "Aku nggak apa-apa," katanya pelan sambil tersenyum. Tapi di dalam dirinya, bara mulai menyala. Ia mulai menyadari bahwa ketakutan hanya akan membuat mereka terus diinjak. Di rumah, ibunya menangis melihat wajahnya yang lebam. Namun Rangga hanya berkata lirih, "Bu, aku capek jadi orang yang terus diam." Ibunya tertegun, dan hanya bisa memeluknya dalam hening. Malam itu, di antara tangisan dan suara ombak, lahirlah tekad yang tak akan pernah padam. Keesokan harinya, pelabuhan semakin mencekam. Berita tentang penyerangan kapal Dirga oleh orang-orang Johnny menyebar cepat. Beberapa kapal yang hendak menyeberang ke Merak dibatalkan. Polisi tampak berpatroli, tapi semua orang tahu, mereka tak berani benar-benar menentang Dirga. Preman-premannya bersiaga di setiap sudut, sementara Dirga sendiri tampak duduk di atas menara pengawas, menatap laut dengan mata menyala. "Kalau Johnny mau perang," katanya dingin, "kita kasih perang." Suaranya seperti badai yang siap menghantam. Di tengah kekacauan itu, Rangga berjualan seperti biasa. Tapi hari itu ia tidak hanya membawa minuman dan roti, ia membawa tekad. Ia mulai berbicara dengan beberapa sopir dan buruh yang muak dengan pemalakan. Mereka hanya butuh seseorang yang berani bicara duluan. Dan Rangga telah melangkah pertama kali. "Kalau kita terus diam, mereka nggak akan pernah berhenti," katanya dengan suara tegas. Beberapa menatapnya dengan kagum, yang lain masih ragu, tapi semua tahu, benih perlawanan sudah mulai tumbuh. Menjelang malam, Denny datang tergopoh-gopoh ke rumah Rangga. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. "Rangga, Dirga tahu kamu melawan anak buahnya," katanya terbata. "Dia marah besar, dia nyari kamu." Rangga membeku sesaat, tapi kemudian ia berdiri, menatap laut yang gelap di kejauhan. "Kalau memang harus dimulai, biar dimulai malam ini," ucapnya lirih. Ibunya memeluknya erat, seolah tahu anaknya tidak akan kembali sama lagi setelah malam itu. Sementara itu, di menara pengawas, Dirga memandangi lampu-lampu kapal di kejauhan. "Kalau Johnny pikir dia bisa ambil lautku, dia salah besar," gumamnya. Tapi yang tak ia tahu, musuh terbesar yang akan menghancurkan kekuasaannya bukan datang dari Merak, melainkan dari tanah yang ia pijak sendiri, seorang pemuda penjual asongan, yang dalam diam telah menyalakan bara perlawanan di tengah kegelapan Bakauheni. Pagi itu, pelabuhan Bakauheni diselimuti kabut tebal, seolah laut enggan memperlihatkan wajahnya. Di kejauhan, suara sirene kapal terdengar sayup, membawa kabar buruk dari seberang. Kapal pengangkut barang milik Dirga ditemukan terbakar di tengah Selat Sunda. Para saksi mengatakan mereka melihat bayangan kapal kecil yang membawa bendera Merak sebelum ledakan terjadi. Api yang membakar kapal itu bukan sekadar ledakan logistik, melainkan awal dari perang besar antar dua penguasa dermaga. Di seberang lautan, Johnny tersenyum dingin. Satu langkah kecil sudah ia ambil untuk memancing Dirga keluar dari sarangnya. Berita kebakaran kapal menyebar cepat seperti badai. Di Bakauheni, Dirga murka. Ia memukul meja keras hingga retak, matanya menyala penuh amarah. "Johnny sudah melewati batas," katanya, suaranya seperti raungan binatang terluka. Ia memerintahkan semua anak buahnya bersiap. Gudang senjata dibuka, kapal patroli ilegal mereka dikerahkan. Bagi Dirga, laut bukan lagi jalur perdagangan, tapi medan balas dendam. Siapapun yang berasal dari Merak, bahkan hanya sopir atau buruh biasa, akan dianggap musuh. Pelabuhan yang biasanya ramai menjadi sunyi tegang, setiap langkah membawa aroma darah yang akan tumpah. Rangga menatap semua itu dengan hati bergetar.
Ia tahu perang ini bukan miliknya, tapi setiap letusan, setiap teriakan, menyayat nuraninya. Ia melihat orang-orang kecil yang tak bersalah menjadi korban. Sopir truk dipukuli, pedagang kehilangan dagangan, buruh diusir tanpa alasan. Pelabuhan berubah menjadi neraka bagi rakyat kecil. Denny mencoba mengajaknya kabur, tapi Rangga menolak. "Kalau kita lari sekarang, siapa yang akan bertahan di sini?" Katanya lirih, namun tegas. Ada sesuatu di matanya, bukan lagi ketakutan, tapi tekad yang membara. Di malam hari, suara tembakan terdengar dari arah dermaga utara. Kapal patroli Dirga diserang oleh kelompok Johnny di tengah laut. Beberapa kapal terbakar, tubuh-tubuh mengapung bersama serpihan kayu. Polisi datang terlambat, seperti biasa, dan ketika mereka tiba, bukti sudah lenyap, hanya menyisakan bau bensin dan darah di udara. Dirga semakin murka. Ia mengumumkan perang terbuka terhadap Merak. Tak ada lagi perundingan. Mulai malam ini, laut adalah milik Bakauheni. Teriaknya di depan anak buahnya yang bersorak seperti serigala lapar. Namun di balik sorak-sorai itu, ketakutan diam-diam menyelinap di hati rakyat kecil. Mereka tahu, perang antar preman berarti penderitaan bagi mereka semua. Harga naik, pekerjaan hilang, dan nyawa melayang tanpa arti. Rangga, yang setiap hari melihat penderitaan itu, mulai tak tahan. Ia mulai mengumpulkan teman-temannya, para sopir, buruh, dan pedagang yang muak dengan kekuasaan Dirga. Mereka berkumpul diam-diam di gudang tua dekat dermaga timur, menyusun rencana sederhana, melindungi sesama rakyat kecil dari kekacauan yang tak mereka ciptakan. Suatu malam, saat Rangga membantu mengevakuasi korban ledakan kapal, ia melihat tubuh seorang anak kecil terapung di tepi dermaga, anak penjual air yang sering bermain dengannya. Tubuh mungil itu dingin, matanya terbuka kosong ke arah langit. Rangga berlutut, memeluk jasad itu erat sambil menahan tangis. Di dalam dadanya, sesuatu meledak. Ia sadar, diam berarti ikut membiarkan kejahatan berkuasa. Sejak malam itu, ia tidak lagi hanya penjual asongan. Ia mulai berubah menjadi sosok yang ditakuti oleh para pemeras, pelindung bagi mereka yang tak punya suara. Sementara itu, Johnny dan Dirga masing-masing menyiapkan serangan besar berikutnya. Kapal-kapal dari Merak mulai masuk dengan penjagaan ketat, sementara Bakauheni memperkuat barikade di dermaga. Di tengah ketegangan itu, nama Rangga mulai berbisik di antara rakyat kecil, pemuda kurus yang berani menantang anak buah Dirga. Bagi sebagian orang, ia adalah gila. Tapi bagi mereka yang tertindas, ia adalah cahaya kecil di tengah gelapnya pelabuhan yang dikuasai darah dan keserakahan. Dan di suatu subuh yang sunyi, saat matahari mulai menembus kabut, kapal besar dari Merak merapat ke dermaga Bakauheni. Di atasnya, bendera hitam berkibar, lambang tantangan dari Johnny untuk Dirga. Pelabuhan yang seharusnya menjadi jembatan antar pulau kini menjelma menjadi jembatan api, penghubung antara dua dunia, dunia kekuasaan yang haus darah dan dunia rakyat kecil yang mulai berani melawan. Di tengah keduanya, berdiri Rangga, pemuda yang tanpa sadar akan menjadi badai yang mengakhiri semuanya. Malam itu, pelabuhan Bakauheni seperti neraka terbuka. Api masih menyala di beberapa titik dermaga setelah pertempuran kapal yang memakan banyak korban. Bau solar dan darah bercampur dalam udara asin laut, membuat setiap tarikan napas terasa seperti siksaan. Rangga berjalan di antara reruntuhan gudang yang hangus, membantu mengangkat tubuh-tubuh yang tak lagi bernyawa. Wajahnya dingin, tapi matanya merah, bukan karena asap, melainkan karena amuk kesedihan yang membakar dadanya. Ia tak lagi hanya pedagang kecil, ia telah menyaksikan neraka manusia, dan dari sanalah keberaniannya tumbuh. Di antara kerumunan, ia melihat Denny duduk lemas di samping tumpukan karung, matanya kosong menatap laut. "Rangga, mereka bunuh semua yang gak mau bayar uang keamanan," katanya dengan suara serak. Rangga mengepalkan tangan, menahan marah yang hampir meledak. Anak buah Dirga makin brutal sejak serangan kapal Johnny. Mereka menyisir kampung nelayan, menuduh siapapun yang tak tunduk sebagai pengkhianat. Rakyat kecil dijadikan kambing hitam dari perang dua orang serakah. Dalam hati Rangga, satu kalimat terpatri, "Kalau hukum gak bisa menolong mereka, aku akan jadi hukum itu sendiri." Keesokan harinya, pelabuhan dijaga ketat. Tentara dan polisi datang hanya untuk formalitas, sebagian malah bekerja di bawah bayangan Dirga. Mereka berpura-pura menjaga, tapi semua tahu, yang sebenarnya berkuasa masih preman. Rangga mulai bergerak diam-diam. Ia mendatangi para buruh yang kehilangan pekerjaan, sopir truk yang lelah dipalak,
hingga nelayan yang kehilangan hasil tangkapan karena perang laut. "Kita nggak bisa terus begini," ujarnya tegas di salah satu pertemuan rahasia di gudang tua. "Kalau kita tetap diam, mereka akan terus memakan kita." Dari malam itu, gerakan kecil tanpa nama lahir di bawah pimpinan Rangga. Gerakan itu sederhana, melindungi sesama dari anak buah Dirga. Mereka saling berbagi makanan, menjaga satu sama lain, dan mulai menyabotase operasi pemalakan di pelabuhan. Rangga sendiri turun tangan, berbekal keberanian, bukan senjata. Ia menolong pedagang yang diserang, menghalau preman yang memeras sopir, dan perlahan menjadi bayangan yang menakutkan bagi kaki tangan Dirga. Orang-orang mulai berbisik namanya. "Anak asongan itu, dia nggak takut sama siapapun," kata seorang sopir dengan nada kagum. Bagi rakyat kecil, Rangga adalah harapan yang tak mereka tahu masih ada. Tapi harapan selalu datang bersama ancaman. Suatu malam, ketika Rangga pulang dari gudang, ia mendapati pintu rumahnya terbuka. Di dalam, ibunya tergeletak di lantai dengan luka di pelipis. Napasnya lemah. "Mereka nyari kamu, Nak," bisiknya dengan suara gemetar. Rangga berlari mendekap. Ibunya, air matanya tumpah deras. Ia tahu siapa pelakunya. Di tembok rumahnya, tertulis pesan dengan cat merah, "Berhenti sebelum laut menelanmu." Saat itu juga, hati Rangga patah, tapi dari kepingan patahan itu lahir keberanian baru yang tak bisa dihentikan oleh rasa takut apapun. Beberapa hari kemudian, Rangga berdiri di tepi dermaga memandangi laut. Ombak bergulung lembut, seolah ingin menghapus luka-luka yang tertinggal. Namun bagi Rangga, laut itu kini hanya mengingatkannya pada darah dan kehilangan. Ia menatap ke arah utara, ke seberang, tempat Johnny berkuasa. "Kalian semua sama," gumamnya lirih. "Kalian pikir pelabuhan ini milik kalian, tapi nyawa-nyawa yang hilang ini, milik siapa?" Suaranya bergetar di antara hembusan angin. Malam itu, ia bersumpah akan menumbangkan keduanya, Johnny dan Dirga, meski harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Desas-desus tentang pemberontak rakyat mulai menyebar. Nama Rangga membuat resah dua pelabuhan. Dirga menuduhnya orang bayaran Johnny, sementara Johnny menganggapnya ancaman baru yang bisa mengacaukan rencananya menguasai Bakauheni. Tapi bagi rakyat, Rangga adalah suara keadilan di tengah lautan kebusukan. Di mana hukum tak lagi berani bicara, di sanalah Rangga berdiri. Ia tak punya pangkat, tak punya senjata, hanya keberanian dan kebenaran. Dan di malam yang sunyi, ketika semua kapal telah berlabuh dan angin laut berhembus lembut, Rangga berdiri di atas dermaga dengan luka di pelipis dan darah kering di tangan. Dari kejauhan, ia melihat nyala lampu kapal Johnny yang mendekat. Laut kembali tenang, tapi di dalam dadanya, gelombang perang yang lebih besar sudah bangkit. Ombak hanya tampak lembut di permukaan, namun di bawahnya, badai mulai menggeliat, menunggu saat untuk menghantam dua raja pelabuhan yang selama ini berkuasa atas penderitaan orang kecil. Pagi itu, pelabuhan Bakauheni berubah menjadi medan perang. Dentuman keras terdengar dari arah laut, kapal milik Johnny dari Merak menembakkan senjata rakitan ke kapal pengangkut Dirga yang baru bersandar. Asap hitam membumbung tinggi, menutupi matahari. Orang-orang berlarian panik, menjerit, mencari tempat berlindung. Bakauheni, yang biasanya penuh teriakan pedagang dan klakson truk, kini hanya menyisakan teriakan maut dan bau mesiu. Rangga berdiri di tengah kekacauan itu, menatap lautan yang memerah seperti neraka terbuka. Ia tahu, perang dua penguasa itu kini telah benar-benar dimulai, dan rakyat kecil menjadi korbannya. Di antara kepulan asap, ia mendengar suara tembakan yang memantul di antara kontainer. Anak buah Dirga dan Johnny saling baku hantam di dermaga, menggunakan besi, parang, hingga senjata api rakitan. Tubuh-tubuh berjatuhan, suara air yang biasa menenangkan kini seperti jeritan maut yang menelan nyawa. Rangga berlari menolong para korban, buruh, sopir, pedagang kecil, siapapun yang terjebak di tengah pertempuran. Namun saat ia membantu seorang pria tua yang terluka, matanya menangkap sosok yang membuat jantungnya berhenti sesaat, ibunya, terbaring di tanah dengan darah di pelipis. Rangga berlari, suaranya serak memanggil, "Ibu, ibu, bangun, Bu." Ia mengguncang tubuh wanita itu, tapi napasnya hanya tersisa setipis hela. "Nak, jangan lawan mereka, kau hanya satu orang," bisik sang ibu dengan suara nyaris tak terdengar. Namun sebelum Rangga sempat menjawab, tubuh itu melemah, tangan yang menggenggam bajunya perlahan terlepas. Dunia Rangga seketika hancur. Di tengah kobaran api,
Ia memeluk jasad ibunya dan menjerit ke langit, suara yang menggetarkan seluruh jiwanya sendiri. Tangisnya bukan lagi kesedihan, melainkan lahirnya amarah yang tak bisa diredam. Di saat yang sama, Dirga muncul di atas kapal komandonya, menatap kekacauan dari kejauhan. "Biarkan mereka tahu siapa penguasa laut ini," teriaknya lantang. Sementara itu, di seberang, Johnny tersenyum puas, berdiri di ujung dermaga dengan tangan berlumur darah musuh. "Kau pikir kau bisa atur aku, Dirga?" ujarnya sambil menyalakan rokok. Laut di antara mereka menjadi saksi duel dua raja preman yang membakar dua pelabuhan dengan keserakahan. Tapi mereka tak sadar, dari bawah reruntuhan dermaga yang berasap, lahir satu nama yang kelak menumbangkan keduanya, Rangga. Setelah kematian ibunya, Rangga menghilang selama beberapa hari. Orang-orang mengira ia tewas. Namun malam demi malam, kabar mulai beredar, beberapa anak buah Dirga ditemukan babak belur, gudang logistik preman dibakar habis, dan orang-orang misterius membebaskan para pedagang dari pemalakan. Tak ada yang tahu siapa pelakunya, tapi satu nama berbisik di antara mereka, Rangga telah kembali. Ia tak lagi sekadar penjual asongan, kini ia menjelma bayangan yang menebar ketakutan bagi penguasa pelabuhan. Bagi rakyat kecil, ia adalah keadilan yang datang dari kegelapan. Dalam waktu singkat, kelompok Rangga tumbuh. Buruh, nelayan, sopir, bahkan sebagian mantan anak buah Dirga bergabung dengannya. Mereka bergerak dalam senyap, menyerang di malam hari, melindungi pedagang siang hari. Bakauheni mulai berubah. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, orang-orang kecil berani menatap mata para preman tanpa rasa takut. Rangga tak memberi pidato atau janji, hanya tindakan. "Kita tidak berperang untuk kekuasaan," katanya kepada pengikutnya. "Kita berperang agar tak ada lagi yang kehilangan ibu karena orang-orang rakus seperti mereka." Namun pergerakan Rangga tak luput dari perhatian. Dirga, yang kehilangan banyak orang dan barang, murka besar. "Cari dia," perintahnya, "tangkap hidup atau mati." Di sisi lain laut, Johnny mendengar kabar tentang pemuda itu dan tertarik. "Menarik," gumamnya. "Kalau dia bisa hancurkan Dirga, aku bisa jadikan dia alat." Tapi Johnny salah menilai, Rangga bukan alat siapapun. Ia adalah badai yang sedang tumbuh, badai yang akan menelan dua kerajaan preman sekaligus. Malam terakhir di bab ini ditutup dengan langit merah di atas Bakauheni. Api masih menyala di beberapa titik dermaga. Rangga berdiri di ujung pelabuhan, memandangi laut yang bergulung pelan. Angin membawa bau darah dan garam laut, tapi di wajahnya tak ada gentar, hanya tekad yang membatu. "Ibu," bisiknya pelan, "aku akan pastikan tak ada lagi yang menangisi kehilangan seperti aku." Dan di balik ombak yang berkilau merah, terdengar gema langkah pertama dari perang pembebasan yang akan mengguncang dua pelabuhan sekaligus. 3 malam setelah pertumpahan darah di dermaga, angin laut membawa aroma anyir yang tak kunjung sirna. Di sebuah gudang tua yang terbakar sebagian, Rangga duduk bersandar di dinding retak, menatap jauh ke kegelapan. Matanya kosong, tapi di balik itu berkobar api dendam yang tak padam. Ia kehilangan ibunya, kehilangan rumah, kehilangan masa depan. Namun malam itu, ketika bayangan bulan jatuh di wajahnya, langkah seorang pria tua datang menghampiri, Pak Surya, mantan marinir yang pernah menjaga keamanan pelabuhan sebelum diusir oleh preman-preman Dirga. "Kalau kau ingin menuntut balas," kata Surya dingin, "jangan pakai emosi. Gunakan kepala. Dendam tanpa kendali hanya akan membuatmu jadi seperti mereka." Malam-malam berikutnya, di bawah bimbingan Pak Surya, Rangga berubah. Tubuhnya yang dulu kurus kini ditempa keras, berlari di pasir setiap pagi, menahan napas di air hingga paru-parunya terbakar, berlatih bela diri dengan tangan kosong hingga berdarah. "Kekuatan bukan soal otot," ujar Surya, menatap tajam muridnya, "tapi soal bagaimana kau menguasai rasa takut." Di sela latihan, Surya sering bercerita tentang masa lalunya di militer, tentang disiplin, kehormatan, dan arti sebenarnya dari melindungi rakyat. Cerita-cerita itu meresap dalam hati Rangga, menggantikan amarah dengan tekad yang lebih jernih. Sementara itu, dunia luar masih berkecamuk. Dirga memperketat penjagaan pelabuhan Bakauheni, menebar ketakutan agar tidak ada lagi yang berani memberontak. Di sisi lain, Johnny dari Merak mulai memperluas pengaruhnya ke jalur-jalur distribusi, menguasai kapal nelayan dan pungutan di pasar. Dua penguasa itu sibuk mempertahankan wilayah, tak sadar ada kekuatan baru tumbuh di kegelapan, kekuatan yang mereka ciptakan sendiri lewat kesaliman mereka. Nama Rangga mulai beredar pelan seperti bisikan doa di kalangan buruh dan nelayan.
Mereka tak tahu pasti siapa dia, tapi mereka percaya, seseorang sedang berjuang untuk mereka. Suatu malam, ketika kilat membelah langit di atas lautan, Rangga bersama 5 pengikutnya menyusup ke gudang logistik milik Dirga. Dalam diam, mereka membebaskan 20 buruh yang disekap karena menolak membayar iuran paksa. Tak ada suara, tak ada darah, hanya senyap yang dipecahkan oleh langkah kaki di atas air hujan. Saat fajar tiba, gudang itu terbakar habis, dan di dindingnya tertulis pesan dengan cat merah, "Dermaga bukan milik preman, tapi milik rakyat." Kabar itu menyebar cepat, mengguncang seluruh Bakauheni. Orang-orang mulai percaya bahwa legenda itu nyata, Rangga telah bangkit. Pak Surya memperingatkan, "Kau membuat dirimu jadi sasaran, nak." Tapi Rangga hanya tersenyum samar. "Kalau aku diam, mereka akan terus bunuh orang-orang seperti ibu." Dalam dirinya, kini tak ada lagi ketakutan, hanya misi. Ia tahu pertempuran besar akan datang, dan untuk itu ia membutuhkan bukan hanya otot, tapi rakyat yang berani melawan. Maka dimulailah pergerakan bawah tanah, buruh dermaga, nelayan, pedagang kecil, semua yang ditindas bergabung diam-diam. Mereka belajar bertempur, berlatih strategi, membangun jaringan di setiap sudut pelabuhan. Di antara kegelapan malam, lahirlah pasukan rakyat tanpa nama. Namun keberanian itu tak selamanya tersembunyi. Salah satu anggota baru mereka tertangkap dan disiksa hingga tak sanggup menahan rahasia. Dari mulutnya, Dirga tahu bahwa Rangga masih hidup, bahkan kini memiliki pasukan sendiri. Amarahnya meledak. "Bunuh dia, aku tak mau dengar alasan," teriaknya, membanting meja. Malam itu, puluhan orang Dirga disebar, menyisir setiap gudang dan perkampungan nelayan. Perburuan Rangga pun dimulai. Tapi Rangga sudah belajar dari Pak Surya, bergerak seperti bayangan, memukul dari tempat yang tak terduga. Ketegangan makin memuncak. Malam demi malam, bentrokan kecil pecah di gang-gang sempit, di tepian pelabuhan, di antara peti kemas yang gelap. Dirga kehilangan banyak orang, tapi tak juga berhasil menemukan pusat perlawanan Rangga. Dalam keputusasaan, ia memutuskan langkah gila, menyandera anak-anak buruh untuk memancing Rangga keluar. "Kalau dia jantan, dia akan datang," katanya dengan tawa dingin. Sementara itu, dari kejauhan, Rangga berdiri di atap gudang, menatap kilatan obor para preman yang mencari-carinya. Matanya redup tapi tenang, ia tahu, waktunya hampir tiba. Dan malam itu, dengan bulan purnama menggantung di langit yang kelabu, Rangga berlutut di depan makam ibunya. "Bu," katanya pelan, "aku tidak akan mundur." Angin laut berhembus pelan, membawa suara ombak yang seperti restu. Ketika ia berdiri, di belakangnya tampak puluhan orang berpakaian gelap, para buruh, sopir, nelayan, siap mati bersamanya. Ia menatap mereka, lalu berkata dengan suara tenang tapi tajam, "Malam ini, kita rebut kembali dermaga ini." Maka berangkatlah mereka ke jantung pelabuhan, membawa amarah, keyakinan, dan harapan. Dan di ujung malam itu, sejarah baru mulai ditulis dengan darah. Hujan turun deras malam itu, seolah langit ikut menangis menyaksikan darah yang akan tumpah. Di tengah derasnya hujan, ratusan orang bersembunyi di balik peti kemas dan truk-truk logistik yang berkarat. Mereka bukan pasukan terlatih, hanya buruh, nelayan, dan pedagang kecil, tapi malam itu, mereka berdiri di bawah komando seorang anak asongan bernama Rangga. Wajah mereka penuh lumpur dan air hujan, tapi di mata mereka ada bara semangat yang menyala. Dari kejauhan, kilatan lampu senter dan sorak tawa kasar terdengar. Anak buah Dirga telah datang, membawa senjata tajam dan senapan rakitan. Dan di bawah gemuruh langit, Rangga tahu, inilah saatnya. "Jangan takut, mereka punya senjata, tapi kita punya kebenaran," teriak Rangga lantang, suaranya menembus deras hujan. Suara itu menggema di antara kontainer, mengguncang dada setiap orang yang mendengarnya. Seketika, jerit pertempuran pecah. Batu, besi, dan tongkat kayu terangkat, menantang senjata api. Api menyala dari arah pos penjagaan, ledakan kecil memecah malam. Bau mesiu bercampur dengan asin laut, membuat suasana semakin mencekam. Namun rakyat yang selama ini tertindas tak lagi peduli pada rasa takut. Setiap langkah mereka adalah amarah yang tertahan bertahun-tahun. Di tengah kekacauan itu, Rangga berlari menembus hujan, menabrak seorang preman yang hendak menembak seorang buruh. Tinju Rangga menghantam keras wajah lawan, membuatnya terjerembab ke kubangan air. Ia tak lagi sekadar bertarung, ia berperang untuk hidupnya,
untuk nama ibunya, dan untuk keadilan yang tak pernah datang. Suara besi bertemu besi, jeritan bercampur dengan gemuruh ombak. Gudang-gudang mulai terbakar, api menjilat ke langit, mewarnai malam dengan merah darah. Di sisi lain dermaga, Dirga berdiri di atas menara pengawas, menyaksikan pertempuran itu dengan wajah murka. "Anak sialan itu benar-benar berani melawan aku," raungnya sambil menghempaskan puntung rokok. Ia memerintahkan pasukannya menutup seluruh akses keluar pelabuhan. "Tangkap Rangga hidup-hidup, aku sendiri yang akan menghabisinya," teriaknya dengan suara menggelegar. Namun di balik keangkuhannya, ia tak tahu, pasukan Joni dari Merak sudah diam-diam menyusup melalui laut, memanfaatkan kekacauan itu untuk menyerang wilayah Dirga. Tiga kekuatan kini bertemu dalam satu malam penuh darah. Kapal-kapal dari Merak menepi tanpa suara, dan preman-preman Joni melompat ke dermaga dengan parang terhunus. Mereka langsung menyerbu dari arah timur, membuat pasukan Dirga panik. Tembakan bersahutan, teriakan menggema, dan hujan membuat darah bercampur dengan air yang mengalir deras ke laut. Rangga menyadari situasi itu, namun baginya tak ada sekutu di antara dua iblis. "Biarkan mereka saling bunuh," katanya pada Denny, sahabatnya. "Kita hanya punya satu tujuan, bebaskan dermaga ini dari semua preman." Ia pun memimpin serangan ke gudang utama tempat Dirga bersembunyi. Pertempuran sengit terjadi di sana. Rangga berhadapan langsung dengan tangan kanan Dirga, pria bertubuh besar bernama Bowo, yang membawa pentungan besi. Benturan mereka keras, menggema di antara peti kemas yang roboh. Rangga terhuyung, tapi dengan keberanian yang lahir dari penderitaan, ia memutar tubuhnya dan menghantamkan lutut ke perut Bowo, lalu menebas lehernya dengan besi patah yang ia temukan di lantai. Tubuh besar itu tumbang dengan suara berat. Napas Rangga tersengal, darah bercampur dengan air hujan di wajahnya, tapi matanya tak gentar sedikitpun. Ia melangkah maju ke arah menara tempat Dirga menunggu. Dirga turun dengan jas hujan hitamnya, wajahnya memerah oleh amarah. "Jadi ini bocah yang bikin aku kehilangan pelabuhan," katanya dengan nada mengejek. "Kau pikir bisa jadi pahlawan? Kau cuma pengganggu kecil." Rangga menatapnya tajam. "Aku bukan pahlawan," jawabnya pelan, "aku cuma orang yang muak melihat orang sepertimu hidup dari penderitaan orang lain." Mereka pun berhadapan di tengah hujan, dua dunia yang berbeda, satu lahir dari kerakusan, satu dari penderitaan, bertemu dalam duel tanpa ampun. Pertarungan berlangsung sengit, tinju, tendangan, dan besi menghantam dalam ritme mematikan. Kilat menyambar, menerangi wajah mereka yang berlumur darah. Dirga sempat menjatuhkan Rangga ke tanah dan menghunus pisau, tapi Rangga menangkis, menahan pisau itu dengan tangan yang berdarah. Dengan teriakan penuh amarah, ia memutar tubuh dan menghantam kepala Dirga ke dinding menara hingga pria itu roboh. Napas Rangga terengah, matanya menatap tubuh lawannya yang tak lagi bergerak. Hujan terus turun, seolah ingin membersihkan semua dosa di dermaga itu. Tapi bagi Rangga, perang ini baru separuh jalan, karena di seberang laut, Joni sudah menunggu. Fajar menembus sisa-sisa asap yang menggantung di atas pelabuhan Bakauheni. Sisa pertarungan semalam meninggalkan pemandangan yang mengerikan, kapal terbakar, peti kemas hangus, dan mayat-mayat berserakan di sepanjang dermaga. Laut yang biasanya tenang kini berwarna kelam, seolah turut menyerap semua kebencian yang tumpah. Rangga berdiri di atas menara pengawas, tubuhnya penuh luka, napasnya berat, tapi matanya tetap tajam. Di bawah sana, rakyat yang dulu ditindas kini menatapnya dengan harapan baru. Namun di balik semua itu, kabar buruk datang dari utara. Joni, Raja Pelabuhan Merak, telah bergerak menuju Bakauheni. Joni tak datang dengan kapal dagang biasa, melainkan dengan kapal baja tua yang dimodifikasi, membawa puluhan preman bersenjata lengkap. Ia tak hanya ingin membalas dendam atas kekacauan yang disebabkan Rangga, tapi juga merebut seluruh jalur laut dari Banten hingga Lampung. "Dirga sudah tumbang," katanya dengan tawa dingin di atas kapal. "Sekarang waktunya aku jadi penguasa tunggal." Anak buahnya bersorak, tak sadar bahwa lautan di hadapan mereka bukan lagi wilayah yang mudah ditaklukkan. Di Bakauheni, Rangga telah menyiapkan perang terakhirnya. Di dermaga, Denny datang dengan langkah tergesa, membawa laporan dari para nelayan. Kapal-kapal dari Merak sudah di tengah laut, mereka akan sampai sebelum malam. Rangga hanya menatap laut dengan pandangan kosong sejenak, lalu berkata lirih, "Kalau mereka datang untuk menaklukkan, kita sambut dengan keberanian." Ia kemudian memerintahkan semua orang untuk bersiap. Gudang tua dijadikan benteng,
Truk-truk bekas disusun menutup jalur utama, dan setiap sudut pelabuhan dijaga. Rakyat kecil bersatu, bukan dengan senjata canggih, tapi dengan tekad yang tak tergoyahkan. Mereka bukan lagi korban, tapi penjaga tanah mereka sendiri. Menjelang senja, kapal Johnny berlabuh. Suara rantai jangkar menggema keras, diikuti tawa kasar para preman. "Kita habisi mereka semua malam ini," teriak salah satu komandan Johnny. Tapi di balik kabut, suara Rangga menggema lewat pengeras suara tua di pelabuhan. "Pelabuhan ini bukan milikmu, Johnny. Kau sudah mencuri terlalu lama. Sekarang waktunya laut mengambil kembali miliknya." Suara itu membuat anak buah Johnny gelisah. Mereka menatap sekeliling, tapi tak tahu dari mana datangnya suara itu. Perang saraf dimulai sebelum darah kembali tumpah. Malam tiba, disertai badai besar. Petir menyambar, angin memukul keras tiang-tiang kapal. Dalam kekacauan itu, Rangga dan pasukannya menyerang dari 3 arah sekaligus. Batu, besi, dan molotov berterbangan ke arah kapal Johnny. Ledakan kecil memecah malam, kobaran api memantul di permukaan laut. Tembakan balasan menggema, dan suara jeritan mengisi udara. Rangga berlari di antara gelombang dan api, menebas rantai yang menahan kapal agar tak bisa berlayar. "Kau tak akan kabur malam ini," teriaknya keras. Dalam kegelapan badai, 2 dunia kembali bertemu, satu yang lahir dari ambisi, satu dari penderitaan. Johnny turun dari kapalnya dengan langkah angkuh, mengenakan mantel hitam yang basah oleh hujan. Wajahnya menegang, tapi senyumnya penuh ejekan. "Jadi ini bocah yang katanya menjatuhkan Dirga," katanya sinis. Rangga berdiri di hadapannya, mata mereka bertemu di bawah cahaya petir. "Kau pikir bisa ubah dunia dengan tangan kosong?" lanjut Johnny. Rangga menjawab tegas, "Bukan dengan tangan, tapi dengan keberanian orang-orang yang kau injak." Ucapan itu membuat Johnny marah. Ia mencabut goloknya dan menyerang. Pertarungan terakhir pun dimulai. Duel mereka brutal, Johnny bertarung dengan kekuatan liar, sementara Rangga mengandalkan kecepatan dan keteguhan. Golok beradu dengan besi, menimbulkan percikan api di bawah hujan deras. Sesekali, kilat menerangi wajah keduanya, satu dipenuhi kebencian, satu dikuasai tekad. Rangga sempat terjatuh, darah mengalir di pipinya, tapi ia bangkit lagi, menangkis serangan Johnny dengan sekuat tenaga. Dengan satu gerakan cepat, ia memutar besi tajam di tangannya dan menghantamkan ke dada Johnny. Pria itu terhuyung, matanya membelalak, lalu terjatuh ke laut, ditelan ombak hitam yang bergulung ganas. Raja dari Merak akhirnya tenggelam di lautan yang dulu ia kuasai. Hujan berhenti perlahan, api masih menyala di dermaga, tapi suasananya kini berbeda, bukan lagi teriakan ketakutan, melainkan keheningan penuh lega. Rangga berdiri di tepi laut, menatap ombak yang menelan musuh-musuhnya. Denny mendekat, meletakkan tangan di bahunya. "Selesai sudah, Rangga," katanya lirih. Tapi Rangga hanya menatap jauh, suaranya pelan, "Belum. Masih banyak pelabuhan lain di negeri ini yang dikuasai orang serakah. Ini baru permulaan." Ombak memecah di kakinya, membawa aroma asin dan kebebasan. Dan di fajar berikutnya, legenda anak asongan yang menggulingkan 2 raja pelabuhan mulai menyebar dari mulut ke mulut, bukan sebagai cerita perang, tapi kisah kebangkitan rakyat kecil. Pagi itu, pelabuhan Bakauheni diselimuti kabut tebal. Laut tampak tenang, tapi di dasar ombaknya masih tersimpan kenangan pahit dari malam penuh darah. Di atas dermaga yang rusak parah, Rangga berdiri memandangi puing-puing kapal yang hangus. Para buruh dan nelayan mulai memperbaiki pelabuhan perlahan, menyingkirkan sisa mayat dan logam yang berserakan. Mereka memanggilnya, Bang Rangga, sekarang, bukan lagi anak asongan, melainkan pemimpin baru pelabuhan. Namun di balik sorot matanya yang tegas, masih ada luka yang belum sembuh. Ia telah menang, tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa kosong. Denny mendekat, membawa sehelai kain lusuh yang dulu milik Ibu Rangga. "Aku temukan ini di reruntuhan rumahmu," katanya lirih. Rangga menerima kain itu, menggenggamnya erat, dan untuk pertama kalinya sejak perang berakhir, air matanya menetes. "Aku kira setelah semua ini selesai, aku akan merasa tenang," katanya pelan, "tapi justru aku takut, dan takut jadi seperti mereka." Denny menatapnya diam-diam, tahu bahwa di balik keteguhan Rangga, tersimpan perasaan bersalah yang dalam. Ia telah membebaskan rakyat, tapi juga telah menumpahkan begitu banyak darah. Kemenangan tak selalu berarti kedamaian. Beberapa hari kemudian, pemerintah akhirnya turun tangan.
Mobil polisi dan pejabat datang ke pelabuhan dengan wajah berpura-pura peduli. Mereka memuji Rangga di depan wartawan, memanggilnya pahlawan rakyat, tapi Rangga tahu, itu hanya cara mereka untuk mengambil alih kembali kekuasaan yang dulu mereka biarkan direbut oleh preman. Kami akan membangun pelabuhan yang lebih modern, kata salah satu pejabat. Tapi di belakang panggung, Rangga mendengar bisikan, kuasanya terlalu besar, kita harus kendalikan anak itu. Dari sanalah, bayangan baru mulai muncul, bukan dari dunia bawah, tapi dari atas meja kekuasaan. Rangga mencoba menolak keterlibatan mereka. Ia ingin pelabuhan tetap menjadi milik rakyat, tanpa korupsi atau penindasan. Namun semakin keras ia menolak, semakin banyak orang yang mulai mengkhianatinya. Beberapa buruh yang dulu ia lindungi kini tergiur oleh uang dan jabatan dari pejabat kota. "Bang, ini demi pembangunan," kata mereka, seolah melupakan darah yang pernah tumpah. Rangga menatap mereka dengan kecewa. Ia mulai menyadari bahwa musuh